Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqana wa ahyana wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hati, sahabat dunia maya, saudara-saudariku masyarakat Bulukumba, masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Nusantara tercinta, bahkan masyarakat dunia, selamat menikmati suasana di negeri atau di tempat Anda masing-masing dengan ajakan dari saya, Andi Satria, untuk bersyukur kepada Allah karena kita disempatkan untuk beradu pandang dan saling bertegur sapa karena Radio Cempaka Asri 102,5 FM, radio kesayangan Anda, radio kebanggaan kita semua, malam ini hadir lagi dengan program Bincang Santai dan Inspiratif. Dan setelah bersyukur, saya mengajak Anda untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hati, sahabat dunia maya Radio Cempaka Asri, semoga Anda baik-baik saja dan Bincang Santai dan Inspiratif kali ini menghadirkan dua orang narasumber yang sebentar Anda akan berkenalan dengan beliau berdua. Sekaligus Anda akan ketahui apa gerangan yang akan kita perbincangkan dengan santai tapi sangat inspiratif kali ini. Untuk tak menyanyiakan waktu, saya langsung mengajak Anda berkenalan dengan beliau berdua. Saya mulai dengan Bapak yang berada di bagian tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masyarakat tentu ingin mengetahui dengan Bapak siapakah gerangan. Iya, terima kasih atas undangan ini dalam bincang malam inspiratif. Iya, nama saya Insinyur Saifuddin. Sekarang selaku Askot Mandiri program Kotaku di Kabupaten Bulukumba. Ya. Pak Insinyur Saifuddin. Sainal. Ya. Sahabat hati, sahabat dunia maya, Soif berarti kelembutan, Ad-Din berarti agama. Berarti beliau semoga dikurnia Allah kelembutan hati, kelembutan pikiran untuk memberikan kiprah terbaik untuk Bulukumba dan Indonesia. Silakan dilanjutkan Pak Insinyur Saifuddin. Iya, langsung saja ini ya. Iya, dimanapun anda berada, sekarang saya di program Kotaku ini sejak tahun 2004 masuk. Ya. Untuk program Kotaku ini cikal bakalnya itu dari tahun 2000, ada fase-fasenya sesuai dengan waktunya. Jadi tahun 1999 sampai tahun 2006 itu namanya P2KP, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Kemudian di tahun 2007 sampai 2014 itu berubah nama menjadi PNPN Perkotaan. Kemudian tahun 2015 berubah lagi satu tahun itu P2KKP. Nanti tahun 2016 sampai sekarang ini itu program Kotaku. Jadi sesuai dengan sudah berapa presiden, mulai dari Presiden Megawati, SBY selama 10 tahun 2 periode, kemudian lagi masuk ke Jokowi. Nah, di Presiden Jokowi ini namanya program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, yang bertujuan untuk meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan, di mana program Kotaku ini adalah platformnya adalah kolaborasi dan tentunya untuk menuntaskan kumuh yang semuanya suatu gerakan 100-0-100 itu adalah kolaborasi. Dan tentunya kalau untuk menuntaskan itu tidak bisa hanya dana dari Kotaku, perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak. Tentunya di sini adalah dari APBD, ya,
karena kita di Kabupaten Bulukumba ini kita dari OPD itu adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, kemudian ada lingkungan hidup, ada Dinas Kesehatan, kemudian tentunya di sini adalah Bapeda di Kabupaten Bulukumba. Jadi semua untuk menuntaskan ini adalah bagaimana berkolaborasi. Saya kira itu, Pak. Sahabat hati, sahabat dunia maya, itu baru pembuka dari Pak Insinyur Saifuddin Zainal. Dan bincang santai dan inspiratif malam ini menghadirkan kotaku. Kotaku tanpa kumuh atau kota tanpa kumuh. Jika masyarakat hidup di permukiman kumuh, maka akan menghalangi peningkatan kreativitas dan itu akan menghambat laju pembangunan dan kemajuan di negeri kita. Sebelum Anda saya ajak untuk berbincang santai lebih lanjut dengan Pak Insinyur Saifuddin Zainal, saya ke beliau yang berada di sebelah kiri Pak Insinyur Saifuddin Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Andi Satria. Malam kembali, dan masyarakat Bulukumba secara khusus, masyarakat Indonesia secara lebih luas lagi ingin mengenali siapakah gerangan nama Bapak. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk pendengar radio Cempaka Asri di channel 102,5 FM Cempaka Asri. Pada malam ini kita mengikuti acara bincang-bincang tentang bagaimana program pelaksanaan dari kotaku, kota tanpa kumuh. Langsung saja saya memperkenalkan secara pribadi bahwa saya bernama Andi Muhammad Iqbal SAP dan salah satu pimpinan kolektif dari koordinator BKM Mapideceng Kelurahan Bentenge dan salah satu ketua satu di forum daerah BKM Kabupaten Bulukumba. Perlu mungkin saya perkenalkan bahwa BKM itu apa? BKM itu adalah Badan Kosadayaan Masyarakat yang dimana bermitra sebagai relawan untuk membantu program-program kotaku. Yang mungkin ada di samping saya ini adalah salah satu asisten kotaku wilayah 4 Kabupaten Bulukumba. Beliau ini memasukkan beberapa program yang kemudian kita rencanakan oleh teman-teman dari BKM. BKM itu adalah Badan Kosadayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan pemilihan secara musyawarah di tingkat RT RW dan lingkungan, kemudian kita bawa ke musyawarah di tingkat kelurahan, kemudian terbentuklah ini lembaga BKM. Kami di sini khusus di perkotaan Kecamatan Ujung Bulu itu adalah terbentuk suatu forum daerah BKM yang dimana 9 kelurahan kota yang ada di Kecamatan Ujung Bulu ini adalah mereka yang bergerak tentang program-program pelaksanaan kotaku yang saat ini terbentuk mulai di tahun 2004. 2004 itu didirikan BKM dan mempunyai beberapa program mulai dari tingkat sosial, tingkat ekonomi dan pembangunan infra. Jadi kami juga bersifat untuk sosial itu seperti ada penanggulangan bencana, ada kegiatan baksos. Kemudian untuk tingkat ekonomi, kami di BKM itu memiliki beberapa struktur kelembagaan yang bernama UPK, Unit Pengelola Keuangan, yang kita gulirkan dana bergulir. Jadi dana bergulir ini kita berikan kepada pelaku-pelaku usaha ekonomi menengah ke bawah. Dan kemudian dari program inilah kotaku yang saat ini sudah berubah menjadi kotaku, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asisten Kota Insinyur Saifuddin bahwa inilah program yang dibawa ke depan untuk Bulukumba. Kemarin kami di Kelurahan Bentenge, terkhusus di BKM Bentenge ini, kami mendapatkan kucuran dana itu dari kotaku sebesar 1,5 miliar. Di tahun 2018 itu 500 juta, yang dimana peletakan batu pertama itu dilaksanakan oleh Bapak Wakil Bupati Pak Tommy Satria. Yang kedua dinilai 1 miliar itu hadir kembali Bapak Bupati Bulukumba di Membasuk Desa Pewali. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama dengan teman-teman ASKOT yang terdiri di tim leader semua yang ada di dinas terkait, baik itu di dinas tata ruang, dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, semua itu membangun kolaborasi untuk mereka-mereka yang ada di kelurahan. Cuma di sini kita di BKM betul-betul relawan tanpa kita digaji. Dari program lain kita laksanakan ini,
kita berikan kepada masyarakat. Masyarakat harus yang melaksanakan kegiatan ini, karena namanya program Pak Andi Satria itu berbeda. Program dengan proyek itu berbeda. Proyek mungkin dilakukan oleh beberapa kontraktor, tapi kami di program namanya ini dilaksanakan oleh BKM ke KSM. KSM itulah kelompok swadaya masyarakat. Seperti itu mungkin yang saya kasih gambaran, bahwa kami ini Forum BKM bermitra oleh teman-teman dari tim Kotaku dengan dinas terkait. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Pak Andi Satria. Baik, terima kasih untuk sementara Pak Andi Muhammad Iqbal SAP. Saya juga ingin mengeksplanasi nama Bapak untuk masyarakat Bulukumba dan Indonesia. Anda sudah sangat mengenali predikat Andi dan Muhammad sebagai nama Nabi dan Rasul kita, Rasul Allah yang terakhir. Sedangkan Iqbal berarti penerimaan dengan bijak atau peran-peran strategis di berbagai tempat atau bidang dan diterima oleh seluruh kalangan dengan hati yang bening dan pemikiran yang luas. Itu makna dari nama Iqbal. Anda punya anak atau cucu, beri nama seperti nama beliau. Nah, saya ke Pak Insinyur Saifuddin Zainal. Kotaku berarti kota tanpa kumuh. Apakah kumuh yang dimaksud adalah kesenjangan sosial, ataukah kurangnya pendidikan di masyarakat perkotaan, atau apa makna dari kata kumuh itu Pak Insinyur Saifuddin Zainal? Iya, kata kumuh itu dikatakan kumuh ada 7 indikator sehingga dikatakan kumuh, yaitu bagaimana tata penataan perumahan, kemudian kedua persampahan, bagaimana pengelolaan persampahan, kemudian ketiga adalah sanitasi, limbahnya bagaimana masyarakat, kemudian kebakaran, kemudian air minum. Ya, jadi 7 indikator ini dikatakan jadi tentunya di sini ada poin-poinnya sehingga ada rumusnya sehingga dikatakan kumuh. Nah, untuk di Bulukumba ini target kita sesuai dengan SK Bupati itu targetnya 23 hektar di Kecamatan Ujung Bulu ini yang harus kita tuntaskan dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Dan alhamdulillah target ini tinggal dari 23 itu masih ada 19, masih ada 3 hektar lebih yang kumuh. Nah, dari 23 hektar ini program Kotaku mulai tahun 2017 itu ada 4 kelurahan yang dianggarkan, itu masing-masing 500 juta, itu di Kelurahan Kasimpureng, kemudian di Kelurahan Kalumeme, kemudian di Ela-Ela dan Bintarore. Itu tahun 2017. 2018 ini dapat lagi kucuran dana program Kotaku ini sebanyak 2,5 hektar, yaitu di Caile sebesar 1 miliar, kemudian Ela-Ela 500 dan Kasimpureng tidak dapat lagi Kasimpureng, tetapi di Bentenge 1 miliar. Ya. Kemudian di tahun 2019 ini 500 ini, kemudian di tahun 2019 dapat lagi kucuran itu sebesar 3,5 miliar, itu berada di Kelurahan Ela-Ela itu 2 miliar, kemudian di Kelurahan BKM Mapideceng ini yang dikelola oleh Pak Andi Iqbal itu 1 miliar, kemudian di Bintarore 500. Kemudian di tahun ini tahun 2020 hanya 1 kelurahan yang dapat dana BPM, namanya BPM, itu dan aspirasi dari Bapak Haji Andi Iwan Darmawan Aras selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPR, itu dapat 1 miliar. Jadi kita bersyukur ini dari sekian kelurahan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan,
itu ada di kelurahan Ela-Ela yang ada di Bulukumba, dan sekarang ini sudah memasuki selesai 70%, jadi sudah masuk anggarannya 700 juta. Kemudian tahap kedua mudah-mudahan minggu ini itu bisa cair lagi 300 juta, dan bisa masyarakat bisa jalan-jalan bagaimana kondisi sekarang di Ela-Ela yang merubah ya dari kumuh menjadi bersih, tertata dengan baik. Dan tentunya ini semuanya ini kita ada kolaborasi yang baik itu dari baru-baru ini dari Pak Pahidin selaku Ketua Komisi B DPRD, ada bantuan chatnya, kemudian kita kolaborasi juga dengan tim penggerak PKK Kabupaten Bulukumba, dan kita berharap bagaimana menuntaskan kumuh ini, kita ajak apakah itu swasta atau dari OPD untuk bagaimana bisa menuntaskan kumuh ini sehingga betul-betul tujuan 100 ini bisa tercapai. Sekian. Jika Anda sebagai masyarakat Bulukumba, terkhusus masyarakat di perkotaan, di kota Bulukumba, memiliki pertanyaan, Anda boleh layangkan ke kami, terutama di kolom komentar di RCA 102,5 FM Bulukumba. Dan tak tanggung-tanggung bahwa program akan berjalan dengan baik jika program itu dijalankan oleh kalangan-kalangan yang terpercaya. Selama ini kita kenali bahwa jika seorang insinyur bergerak, maka hasilnya pasti maksimal. Dan bersama Insinyur Saifuddin Zainal, program-program Kota Tanpa Kumuh insya Allah akan segera kita rasakan semua. Dan sistem kolaboratif yang tadi Pak Insinyur maksudkan, apakah lintas kementerian atau lintas dinas di Kota Bulukumba atau seperti apa Pak? Bisa dijelaskan sekali lagi. Iya, kalau dari pusat ini adalah dana dari PUPR, ya. Kemudian di kabupaten itu leading sektornya adalah Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, dan OPD lainnya itu lingkungan hidup, ya. Kemudian ada kesehatan, kemudian Bapeda sebagai perencana. Jadi ada beberapa kolaborasi yang sudah dilakukan, yaitu termasuk juga Pak Dinas Tanaman Pangan, ya, dengan Dinas Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan juga. Ya, semua ini sudah di Ela-Ela ini sudah membantu bibit, begitu juga dengan peningkatan bukan saja peningkatan infrastrukturnya, tetapi peningkatan kapasitas masyarakat itu sudah dilakukan, terutama bagaimana pengelolaan daur ulang sampah sudah di tahun 2017-18 itu sudah dilakukan. Kemudian bagaimana menanam bercocok tanam itu juga sudah dari Dinas Tanaman Pangan atau Ketahanan Pangan. Iya, jadi semuanya kita bersyukur bahwa keberhasilan ini adalah dari semua pihak. Tentunya kita juga berterima kasih kepada Pemda ini, ya, bagaimana mereplikasi program Kotaku ini. Jadi yang dari 9 kelurahan yang ada di kelurahan di Ujung Bulu ini, itu 6 kelurahan yang lokasi peningkatan dan 3 pencegahan. Nah, yang 6 ini dapat BDI dan BPM, kemudian 3 ini itulah ada dana yang dikucurkan oleh Pemda, dan namanya dana replikasi, ya walaupun sedikit tetapi betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu di Kelurahan Loka sebanyak 100 juta, kemudian di Kelurahan Terang-Terang dan Kelurahan Tanah Kongkong, dan ini semua sudah di tahun 2019. Kemudian juga terima kasih kepada Pemda bahwa betul-betul
program Kotaku di Kabupaten Bulukumba ini menjadi apa ya, pernah disampaikan oleh Pak Bupati, bagaimana bisa membantu ya setiap kegiatan Kotaku. Ya tentunya di dalam tahun anggaran ini ada dana kelurahan, itu diarahkan ya baik Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati ini itu mengarahkan bahwa yang sesuai dengan program Kotaku. Jadi BKM masuk di rekeningnya BKM, kemudian BKM membentuk KSM, dan itulah sebagai pelaksana daripada ini. Jadi semua bisa bersinergi untuk penuntasan kemiskinan ini, penuntasan kawasan kumuh. Saya kira itu, Pak. Sahabat hati dan sahabat dunia maya, jika permukiman tidak kumuh, maka akan menyehatkan masyarakat yang menghuni permukiman yang tidak kumuh itu. Dan jika masyarakat sehat, maka kualitas diri masyarakat akan meningkat dan akan sangat mendukung ragam program negeri kita untuk menjadi negara maju. Maju semaju-majunya. Saya ke Pandi Muhammad Iqbal, SAP. Tapi sebelumnya Pandi Muhammad Iqbal, saya menyapa para penonton dan pendengar yang turut menonton bersama program ini, Rumah Belajar Bersama. Terima kasih keluarga besar Rumah Belajar Bersama di Kota Bulukumba. Juga ayahanda saya turut menonton acara ini di Kabupaten Sidrap, Pak Andi Hainuddin Abbas. Terima kasih ayahanda yang terhormat. Juga untuk Pak Firdaus Abdul Rahim, terima kasih. Kotaku Goaps, benarkah cara baca saya itu? Dan Kotaku Goa berkata, Ewaki, program Kotaku Bulukumba. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk Bu Sri Anggraini yang berkata sukses terus, serta Fitri Selayar Buki Bahona berkata keren, luar biasa. Juga untuk Pak Haris Amkas Reski di Pinisi Art Organization, terima kasih Kakanda Haris Amkas Reski. Dan saya ke Pandi Muhammad Iqbal, SAP. Kecamatan Ujung Bulu adalah kecamatan yang di dalamnya terdapat semuanya kelurahan. Apakah kelurahan-kelurahan yang terletak jauh dari kota juga akan mendapatkan program-program Kotaku? Terima kasih Bung Andi Satria. Jadi program Kotaku ini untuk tahun 2019 saat ini kita sudah tuntas, dan kemarin beberapa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten Kotaku, Pak Insinyur Saifuddin, bahwa 9 kelurahan ini ada 6 yang masuk dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan, ada yang masuk dalam pencegahan skala kawasan. Jadi mengenai tentang program untuk tahun 2020 ini, kami di BKM itu sudah melakukan pendataan database land dan luasan kumuh. Kemarin itu di Kelurahan Bentenge khusus saja untuk di BKM Api Deceng 3 hektar itu selama jangka waktu 5 tahun kita laksanakan 2015 sampai dengan 2019, dan sekarang di tahun 2020 itu terjadi peningkatan luasan skala kawasan kumuh yang kurang lebih 5 hektar untuk tahun 2020, dan telah kami lakukan bersama dengan pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat dan lembaga lainnya untuk melakukan penyepakatan skala kawasan yang kita sudah sepakati dengan luas 5 hektar. Untuk program skala kawasan Kotaku ini di masing-masing tahun 2020 di 5 tahun ke depan ini, bahwa prioritas yang dilaksanakan dalam program ini skala kawasan kumuh. Jadi skala prioritas itu berada di skala kawasan Pantai Merpati, sepanjang pantai itu diprogramkan untuk pelaksanaan kegiatan program Kotaku nantinya. Untuk kelurahan yang berada di bagian pesisir, ini ada beberapa kita bisa lihat bahwa di Kelurahan Bintarore, Kelurahan Kasimpureng, Bentenge, Teranterang, Kalumeme, Ela-Ela itu berada di pesisir pantai, dan prioritas pemerintah pusat dan kabupaten bahwa bagaimana penuntasan skala kawasan ini betul-betul terarah di bagian masyarakat pesisir. Karena kita lihat ini Bung Andi Satria, bahwa masyarakat pada umumnya itu mungkin kita kenal itu di daerah Jenta, apa seringnya itu di pinggir-pinggir kanal itu, ya mungkin di situ kenapa dikategorikan bahwa mereka itu kumuh dan menimbulkan pencemaran penyakit dan lain-lain, karena di kehidupan masyarakat itu untuk BABS-nya saja perpipaannya sampai ke kanal, sungai.
Ya mungkin kalau aliran air naik, ketinggiannya naik, itu tidak kelihatan perpipaan mereka dan warna kuning-kuning itu ya mungkin merusak pemandangan kita ketika melintas di jalan tersebut. Namun dari program Dinas Tata Ruang ini sudah membentuk dan berkomunikasi dengan pemerintah kelurahan kepada BKM. Kami di forum BKM ini melakukan musyawarah bahwa Dinas Tata Ruang melaksanakan kegiatan sanitasi lingkungan yang sifatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak lagi BABS sembarangan tempat. Jadi ada pemberian setip individual bagi masyarakat yang tidak memiliki pembuangan BABS di lokasi masing-masing. Mengenai tentang apa yang disampaikan tadi Bu Andes Satria bahwa daerah untuk perkotaan di Kecamatan Ujung Bulu ada 9 kelurahan. Program ini diprioritaskan bagi tahun kemarin, 5 tahun kemarin itu ada 6 kelurahan saja yang ada SK Kumuh yang ditetapkan oleh Pak Bupati. Tapi alhamdulillah setelah kita penyepakatan dengan tim Kotaku bersama Korkot wilayah 4 Kabupaten Goa hadir di pertemuan di ruangan Pak Bupati, alhamdulillah kita sepakati 9 kelurahan ini disepakati dalam bentuk surat keputusan Bupati Bulukumba tentang prioritas skala kawasan Kumuh Kotaku untuk kita kerjakan di 5 tahun ke depan. Untuk sementara begitu Bunda Serta. Dan sahabat hati, sahabat dunia maya, Anda mengenali Pak Andi Muhammad Iqbal SAP sebagaimana saya mengenali beliau bertahun-tahun sebelumnya. Kami sangat aktif sebagai pengurus BKPRMI Kabupaten Bulukumba, dan itu yang membentuk kami menjadi sangat penuh kebaktian atau pengabdian untuk tanah kelahiran kami Bulukumba tercinta, sehingga tepatlah tugas yang penting ini diembankan ke beliau Pak Andi Muhammad Iqbal SAP. Dan saya ingin ke Pak Insinyur lagi, tapi saya apresiasi penonton dan pendengar Pak Insinyur dan Pak Andi Muhammad Iqbal. Saya menyapa Yuni Wahyuni Syahyani yang berkata sukses Kotaku. Terima kasih Yuni Wahyuni Syahyani. Serta Kotaku Goa yang berkata program Kota Tanpa Kumuh adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan seterusnya. Sangat banyak yang dituliskan oleh Kotaku Goa ini, dan sebentar saya akan bacakan semuanya. Saya menyapa yang lain, Sri Amal dan kembali rumah belajar bersama saya sapa, serta untuk Sabri Bucek Mantofani Bucek. Terima kasih Sabri Bucek Mantofani Bucek. Ana Gigi Tren, sepertinya Ana Gigi Tren adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Andi Muhammad Iqbal SAP. Serta untuk Anti Mahmudin, sukses Kotaku Bulukumba. Sahabat hati, sahabat dunia maya, selain apresiasi dari Anda terkait bincang santai dan inspiratif ini, Anda juga boleh melayangkan pertanyaan ke beliau berdua. Karena Pak Insinyur akan menjawab dengan tangkas, memberikan penjelasan dengan lugas, dan itu akan bermanfaat bagi kita semua. Pak Insinyur Saifuddin Zainal, apalagi yang tadi saya tanyakan dan Pak Insinyur telah jelaskan, atau apa penjelasan Pak Insinyur Saifuddin Zainal yang perlu ditambahkan lagi penjelasannya untuk masyarakat? Silakan Pak. Iya, jadi tahun 2014 sampai tahun 2019 ini itu 23 hektar. Nah sekarang ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi Iqbal bahwa ada lagi target tahun 2021 sampai tahun 2024. Nah, kita sudah lakukan baseline pendataan di bawah, kembali lagi melalui rembuk warga, kemudian dilakukan oleh pendataan yang dilakukan oleh TIPP, kemudian FGD di bawah. Kemudian dianalisa, dan masing-masing kelurahan ini itu sudah ada luas kumuhnya. Jadi luasan kumuhnya untuk Kabupaten Bulukumba ini yang sementara SK ini itu 50 hektar. Itu hanya di Kecamatan Ujung Bulu. Tetapi di luar Kecamatan Ujung Bulu ini di 10 kecamatan itu berjumlah totalnya semua itu adalah 131 hektar. Nah inilah yang akan dituntaskan, dan juga ada programnya dari Bapeda, katanya dia mau lagi replikasi dari program Kotaku ini itu di desa.
Jadi kalau kota tanpa kumuh, kalau di desa itu dusun tanpa kumuh. Itu anunya dari salah satu Ibu Kabid Andi Cece. Dia rencananya seperti itu. Dan persyaratan untuk mendapatkan, jadi kalau tahun yang lalu itu skopnya adalah lingkungan. Kalau sekarang ini tahun 2021 ini sampai tahun 2024 itu sudah skala kawasan. Jadi sudah membagi. Kalau skala kawasan Pantai Merpati itu kawasannya ada Bintarore, kemudian Tanah Kongkong, kemudian Bentenge, dan Kasimpureng. Itu adalah kawasan Pantai Merpati. Itu prioritas utama karena ada lebih 20 hektar. Kemudian ada kawasan ini di Caile, ya. Jadi nanti masuk juga Terang-terang, Caile dengan Ela-ela. Iya. Kemudian ada kawasan lagi di Loka dan ada juga kawasan di Kalumeme, namanya kawasan Gusung. Jadi totalnya untuk di Kecamatan Ujung Bulu ini itu adalah 50 hektar dan mudah-mudahan tahun depan ini bisa terlaksana dan kawasan ini, skala kawasan ini sudah dari tahun ini sudah ada seperti gua, kemudian pare-pare sudah juga, kemudian sementara ini, kemudian juga di Makassar, ya. Ya, kita berharap karena skala kawasan ini bukan lagi skala lingkungan, itu skopnya sudah kawasan dan anggarannya itu ya cukup besar dan kita semua berharap bahwa Kabupaten Bulukumba ini bisa dapat juga skala kawasan dan targetnya itu tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, terutama dengan ada namanya dokumen RP2 KPKP. Kemudian dari kelurahan ini ada namanya dokumen RPLP. Dan ini sementara kalau baseline data, alhamdulillah kalau Bulukumba ini sudah selesai 100%. Jadi baseline data ini betul-betul sebagai sumber data karena di dalamnya itu semua indikator kumuh itu. Jadi sampai lagi ada S3S. Itu kalau diklik di dalam Google itu sudah langsung tergambar di situ nama kakaknya, siapa nama kakaknya, kemudian berapa jiwa, ya, kemudian luas tanahnya, apakah ilegal atau tidak, ya, legal. Kemudian juga bagaimana kondisi rumahnya, apakah bagaimana rumahnya, itu sudah ada di dalam SDGs. Dan ini betul-betul baseline data ini bukan hanya program Kotaku, tetapi semua bisa program yang lainnya bisa dasar dari itu. Contohnya di tahun 2018 kemarin itu dari baseline data kita itu ada program perumahan beres namanya bantuan rumah swadaya, itu diambil datanya dari baseline Kotaku. Dan ini kita berharap dari program lain kita bisa kerjasama, kolaborasi, datanya sudah ada, tinggal bagaimana untuk penuntasan kawasan kumuh ini. Saya kira itu, Pak. Dan Pak Insinyur yang terhormat, apakah jika terdapat rumah layak huni di area yang sudah ditetapkan sebagai area kumuh, namun ternyata rumah yang layak huni itu berada di tengah-tengah area yang layak kumuh, apakah rumah itu tidak dikecualikan? Iya. Jadi yang dikatakan kan ada program ya, mudah-mudahan ini tahun depan lagi masih ada rumah tidak layak huni, ada DAK ya, program DAK itu untuk melihat, jadi kelihatan semua nama-nama yang mau diperbaiki rumah itu sudah ada di dalam baseline data, ya.
baseline itu Pak, sudah ada semua by name, by address itu, jadi semua ada namanya di situ, berapa keluarganya itu sudah ada semua di baseline data. Tinggal kalau semuanya ada program ini, kita buka saja, kita bisa lihat itu, kita bisa ranking itu yang mana yang bisa didahulukan seperti yang kemarin. Ya, begitu juga dengan sanitasi, kemudian juga di situ dengan persampahan, semua sudah ada di dalam dan sangat lengkap di situ. Dan mohon dipertajam Pak, yang saya maksudkan tadi adalah jika di satu area yang sudah ditetapkan sebagai area kumuh, ternyata ada 2 atau 3 unit rumah yang merupakan rumah mewah. Apakah 3 unit rumah mewah itu dikecualikan di area yang sudah ditetapkan sebagai area kumuh itu? Ya, jadi ya itu tadi saya bilang bahwa namanya kawasan kumuh itu bukan saja rumahnya, tetapi dilihat dari jalannya, ya, kemudian dilihat dari selain rumahnya Pak ya, selain rumahnya, jalannya, kemudian bagaimana sanitasinya, persampahannya bagaimana, dan itu kalau sudah di dalam kawasan itu masuk di dalam itu. Jadi karena juga, ini kenapa bisa ini rumah mewah ada jalanan? Tentunya memang kalau di dalam kita lihat rumahnya itu tidak kumuh, tetapi jalanannya, ya, akses jalanannya itu dianggap kumuh, rusak, kemudian drainasenya dan lain-lain, itu dari 7 indikator apakah dia masuk, dan kategorinya, nilai-nilainya itu ada di dalam perhitungan yang namanya R0. Jadi kelihatan di situ bahwa ini adalah kumuh. Ya. Sungguh cerdas dan luar biasa Pak Insinyur yang terhormat. Satu lagi Pak, sebelum saya ke Pandi Mama Iqbal, jika ada satu rumah yang berlantai 2 tetapi sistem pemipaannya mengarah ke kanal, apakah itu berkategori kumuh? Iya, itu tadi saya bilang bahwa yang langsung ke rumah kumuh, jadi itu saya bilang tadi Pak, tidak kita bahwa itu kumuh, tapi kalau semuanya rumahnya itu sanitasinya jelek, ya tentunya itu adalah kumuh, gitu Pak. Iya. Baik, Pandi Muhammad Iqbal yang terhormat, sangat banyak pengetahuan atau informasi yang sangat urgen yang disaksikan dan didengarkan oleh masyarakat Bulukumba, bahkan masyarakat se-Nusantara tercinta. Kota tanpa kumuh adalah dambaan kita semua. Dan Pandi Muhammad Iqbal SAP telah berkiprah di Kotaku dan di program-program Kotaku selama beberapa tahun. Terima kasih banyak Bung Satria. Jadi melihat dari BKM itu sendiri bahwa sudah cukup lama bermitra, dibentuknya BKM ini di 2004. Namun pada saat ini saya bergabung itu di 2018 sampai pada saat ini sekarang. Jadi secara musyawarah itu musyawarah mufakat diadakan pemilu BKM. Jadi alhamdulillah masyarakat mengamanahkan saya sebagai pimpinan kolektif dari BKM Mapi Deceng. Kelurahan Bentengnya sudah terbentuk di 2004. Namun di saat itu saya hanya bisa memonitor teman-teman di tahun 2004 itu karena waktu itu saya masih berstatus sebagai pegawai honor, dan alhamdulillah pada saat ini saya terangkat di 2007 menjadi CPNS dan ditetapkan di 2008 itu PNS 1 tahun itu, dan sekarang sudah menjadi di bagian saya adalah orang birokrasi, di sisi lain sebagai organisasional, bahwa BKM ini dari program ini sangat sudah merubah dari pemikiran mindset pemikiran masyarakat bahwa menjaga kebersihan, menata keindahan lingkungan dan lain-lain sebagainya itu sangat bermanfaat bagi mereka. Seperti halnya kami sudah membangun satu kawasan yang mana terletak itu di pinggir kanal itu di lingkungan Apa Serenge. Waktu itu di program tahun 2018 itu salah satu jalan setapak atau di pinggir kanal itu jalannya terputus, ambruk. Itu diakibatkan karena adanya musibah banjir di tahun 2006. Itu di banjir bandang 2006 yang kalau tidak salah tidak bulan Juni itu kejadian itu. Namun dengan lahirnya program Kotaku Kembali ini dengan prioritas skala kawasan yang ada di pinggir kanal semua di perairan pantai, inilah yang kami bentuk bahwa program dari bantuan yang dari 3 hektar ini
yang kami akan tuntaskan ini di tahun 2014 sampai 2019. Alhamdulillah sudah kita buktikan. Jadi akses jalan terputus tadi itu di pinggir kanan lingkungan apa seringnya Kelurahan Bentengi, alhamdulillah sudah bisa terlewati lagi karena adanya program Kotaku yang sudah masuk, dikucurkan dengan nilai 500 juta. Kemudian bahwa kegiatan di 2019 ada skala kawasan yang mungkin berada di lingkungan NIPA yang dimana posisi akses jalan tersebut kurang diminati oleh masyarakat. Artinya mereka tidak lagi menggunakan akses untuk lewat di sekitar itu. Terlihat kumuh, alhamdulillah dengan program 2019 Kotaku, kami bentuk wahana permainan. Jadi taman tadi di situ yang kelihatannya kumuh betul, kita sulap menjadi salah satu bentuk lingkungan untuk anak-anak untuk bermain. Jadi itulah prioritas dari Kotaku ini yang sangat membantu. Di sisi lain, kami di pemerintah kelurahan sebagai birokrasi juga di BKM kami bermitra untuk teman-teman BKM bahwa penggunaan dana-dana kelurahan apa yang disampaikan tadi Pak Asisten Kotaku, dana kelurahan ini yang sudah dikucurkan untuk tahun 2018 kemarin ini, bahwa sudah sangat membantu, 2019 sudah sangat membantu teman-teman BKM untuk mengelola dana tersebut. Karena ini tipenya tipe swakelola. Sesuai dengan aturan di dana kelurahan itu, di Permendagri 130 tahun 2018 itu dibentuk dalam regulasi ini untuk pengelolaan dana kelurahan. Ini tidak sifatnya bahwa dana ini dikelola secara kontraktor, tapi mereka mengelola sesuai dengan program. Disitulah diatur bahwa di peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2018 itu diatur tentang bagaimana pelaksanaan dari kegiatan ini. Itu dilaksanakan ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Dan kita masuk di dalam tipe 4 atau tipe 5. Mereka yang bergerak untuk BKM sebagai pelaksana, Badan Swadaya Masyarakat, ataukah KSM, kelompok swadaya masyarakat yang istilahnya tercatat secara hukum. Jadi memang kelembagaan ini diatur dalam suatu aturan di tingkat kelurahan, di tingkat lingkungan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya swakelola kepada masyarakat itu dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kamilah di BKM ini bersama teman-teman di forum berdiskusi dengan anggota DPRD bahwa lihat kami BKM itu sudah memperlihatkan bagaimana karya-karya dibawa di masyarakat. Karena masyarakat yang mengerjakan, masyarakat yang menerima manfaat ini, dan masyarakat yang sendiri yang memeliharanya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan infra dan lain-lain itu akan terpelihara dengan baik. Dan sampai masyarakat itu bisa menerima dan memeliharanya dengan baik. Mungkin itu Bung Satria. Dan menurut Pak Andi Muhammad Iqbal SAP, secara prosentatif berapa persenkah program-program Kotaku yang telah diterapkan sampai hari ini? Alhamdulillah kami di khusus saja di Kelurahan Benteng itu kami ditargetkan 3 hektar itu penuntasan skala kawasan kumuh. Cuma persentase saat ini kurang lebih 0, sekian kumuh saja. Kami tidak hafal itu berapa sisa data skala kawasan kumuhnya. Namun di saat ini kami sudah menuntaskan dari 3 hektar itu sedikit lagi menjadi tuntas di 3 hektar itu. Tapi setelah adanya program kembali di tahun 2020 untuk melakukan kembali database land dengan memporsirkan bahwa di skala kawasan yang berada di pinggiran pantai sungai itu bagaimana kita melihat dalam kondisi bangunan masyarakat itu, bagaimana kebutuhan sanitasi mereka, bagaimana kebutuhan akses jalan mereka. Inilah semua yang dilihat bahwa perkumuhan itu ada kategori-kategori yang bisa kita lihat. Bagaimana masyarakat tidak membuang sampah ke sungai atau di kanal, itu disiapkan bagaimana tempat persampahannya, pengolahan persampahannya. Alhamdulillah Bung Andi Satria, perlu juga saya sampaikan bahwa di 9 kelurahan ini ada kelurahan di satu kota yang mengelola tentang persampahan, yaitu di Kelurahan Loka. Itu ada bank sampah, itu dimulai dari 2004. Teman-teman BKM Kelurahan Loka itu mulai di kolong-kolong rumah sampai pada saat ini memiliki kantor yang di
pinjamkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dikelola persampahan itu. Alhamdulillah kita buka lagi di Kelurahan Elaila, teman-teman mengelola juga TPS 3R di Kelurahan Elaila untuk tahun 2019. Mungkin itu saja, Pak. Dan sahabat tadi, sahabat Dunimaya, kedua narasumber yang terhormat, saya menyapa para penonton dan pendengar. Kembali Kotaku Goa berkata, terima kasih Pemda Bulukumba dan masyarakat Bulukumba atas komitmen yang luar biasa dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bulukumba. Terima kasih Kotaku Goa. Serta Pak Arif Budiman yang berkata, betapa hebat mantap nian Pak Pembina Karang Taruna Pideceng, Pandi Muhammad Iqbal SAP. Serta Pandi Juanda yang juga sedang menyaksikan acara ini. Selamat malam Pandi Juanda, Pak Haris Burhan S yang juga sedang menonton. Dan semoga Pak Haris Burhan S sehat dan afiat, begitupun Anda yang lain. Serta Pak Standar Putra Kamas yang berkata, Radio Cempaka Asri insya Allah selalu menghadirkan program yang inspiratif, salah satunya dialog malam ini. Mari kepada seluruh pihak untuk bekerja sama demi kemajuan Bulukumba tercinta. Kesadaran akan kebersihan atau ragam program lainnya akan menjadi sangat bermanfaat bagi seluruh kalangan. Dan untuk Bung Andi, semoga sehat senantiasa. Dan para narasumber yang terhormat, semoga tetap dikaruniai ketulusan dalam melaksanakan amanah dari Sang Maha Kuasa dan pemerintah serta masyarakat. Dari Astander Putra Kamase di Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang. Baik, Pak Insinyur Saifuddin Zainal, apalagi Pak program Kotaku yang belum terjelaskan di dialog santai dan inspiratif kali ini? Silakan Pak Insinyur. Ya, jadi saya ke tahun 2020 ini Pak ya. Jadi yang ada yang dapatkan dana kelurahan ini satu yang di Kelurahan Elaila BKM Berlayar. Jadi di situ sudah dilaksanakan ya kegiatan infrastruktur, yaitu jalan Pepim Blok, kemudian Ternase, kemudian plat penutup, kemudian ada Pepim Blok, drainase, kemudian ada penataan. Sementara sekarang ini menunggu pencairan yang tahap kedua, dan pekerjaannya itu karena ini adalah program padat karya, diharapkan memang semua pekerja itu dari kelurahan itu. Nanti betul-betul tidak ada lagi yang seperti tukang yang spesial, tapi ini kan hanya pekerjaan Pepim Blok, kemudian drainase, kemudian penataan vertikal, garden vertikal itu yang ini. Kemudian nanti ada pembuatan, ada taman, ada kebun bibit, kebun bunga ya. Kemudian juga ada nanti taman ramah anak. Jadi sesuai dengan pertemuan kemarin dengan Pak Bupati, dianjurkan untuk membuat taman ramah anak. Jadi kita sudah bersama dengan BKM, kita sudah merencanakan, sudah ada lokasinya. Itu nanti menjadi tempat ramah anak. Jadi selain untuk bisa bermain, tentunya memang sudah ada juga sebelumnya ya, tahun 2019 itu ada taman bermain yang seperti ada di Kelurahan Bintarore, ada taman bermain. Kemudian seperti tadi di Kelurahan BKM Pideceng Bentengnya itu ada juga taman bermainnya. Kemudian juga di Kelurahan Elaila. Tambah lagi nih, jadi kalau di Kelurahan Elaila itu ada 2 lingkungan, ada Ekadame dan yang satunya lagi lingkungan yang tahun lalu. Dan sekarang ini adalah lingkungan Ekadamai. Mudah-mudahan nanti sesuai target itu di bulan September sampai Oktober itu sudah selesai semua. Seperti itu Pak. Iya, dan Pak Insinyur serta Pandi Muhammad Iqbal SAP, kemarin malam saya sempat berkunjung ke Pantai Merpati dan ke Taman Cekeng.
saya menyaksikan ada pasangan kekasih yang cerita cinta mereka agak bermasalah, tapi tiba-tiba terselesaikan dan mereka berbahagia kembali setelah menikmati suasana di Pantai Merpati dan Taman Cekei. Itu karena program-program Kotaku yang berjalan dengan sukses, sehingga cerita cinta anak manusia yang sedang dilanda cinta kini baik lagi. Terima kasih kedua narasumber yang terhormat. Lalu ke Pandi Muhammad Iqbal, SAP. Apa lagi Pak, seperti yang tadi saya tanyakan ke Pak Insinyur yang belum terjelaskan malam ini? Iya, terima kasih. Saya terlupakan tadi, Bung Andi Satria, bahwa selain dari BKM dan KSM, pembangunan yang sudah berjalan, yang sudah selesai, dianggap selesai dan sudah diterima oleh masyarakat, saya sangat berterima kasih oleh mereka dari KPP. Kami di program Kotaku ini tetap kita bentuk yang namanya itu KPP, kelompok pemanfaat penerima, pemelihara. Jadi mereka yang bergerak bahwa segala bentuk pembangunan yang ada yang dilakukan oleh program Kotaku melalui BKM sebagai pelaksana di sini, mereka lah dibentuk oleh KPP-KPP ini yang bergerak bagaimana dia harus menjaga lingkungan atau pembangunan ini bisa dipakai, digunakan dengan jangka panjang, seperti dilakukan penataan pengecetan, pemberian pokok bunga, menanam sayur. Itu terkendala kami di beberapa kelurahan itu adalah lokasi untuk melakukan yang namanya penanaman buah-buahan atau sayur-sayuran yang kita gunakan untuk para KPP ini untuk digunakan bagaimana dari kegiatan fisik yang kita kelola ini, kita tidak berfokus di sini saja, tapi bagaimana kondisi untuk penghijauan di lingkungan-lingkungan sekitar supaya tertata, terlihat dengan indah. Seperti pada musim ini, Bung Andi Satria, bisa kita lihat bahwa sudah musim bunga-bunga. Jadi enak dipandang, terasa kalau kita berada di teras ini menatap di lingkungan kita ada bunga-bunga di sekeliling kita. Ya, saya seperti pribadi juga mulai mencintai itu yang namanya bunga. Ternyata bunga itu indah memang. Dan inilah KPP saya yang bernama KPP Bakri yang sudah kita bentuk untuk bergerak bagaimana menjaga atau memanfaatkan ini daripada akses-akses pembangunan yang kita sudah berikan kepada masyarakat Kelurahan Bentengge. Begitupun dengan kelurahan lain. Terkhusus bahwa di kelurahan kami ini, kami juga sangat berterima kasih oleh Pak Lurah, Pak Camat, bahwa masih tetap mempercayakan bahwa forum BKM ini mereka adalah bekerja secara relawan, membantu teman-teman dari dinas-dinas terkait, baik itu melakukan penyuluhan ke bawah tentang kebutuhan dari program ini, kegiatan swakelola ini. Kami lahir di organisasi di lembaga BKM ini bahwa mereka tidak pernah mendapatkan insentif gaji, tapi mereka ikhlas bagaimana memberi kontribusi yang positif kepada masyarakat, bahwa inilah kami BKM bekerja dengan ikhlas bagaimana masyarakat bisa menerima kami dan mengamanahkan bahwa BKM tidak pernah memberi kontribusi yang tidak baik, tapi selalu memberi kontribusi yang positif. Itu saja Bung Andi Satria. Ya, dan sebelum kita akhiri bincang santai dan inspiratif ini, saya ingin bertanya satu hal lagi ke Pak Insinyur Saifuddin Zainal. Daya beli masyarakat sekarang meningkat drastis, sangat tajam peningkatan, dan itu terbukti dengan begitu banyaknya kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat, terutama masyarakat di perkotaan. Apakah kendaraan-kendaraan masyarakat yang harus terparkir di jalan dan tidak memiliki garasi itu terkategorisasikan sebagai area kumuh karena menghalangi arus lalu lintas? Karena kendaraan harus terpaksa diparkir, misalnya di Jalan Pepaya ini, seperti itu Pak. Misalnya kendaraan berjejer, terparkir siang dan malam. Ya, tentunya itu adalah kesepakatan dari masyarakat bagaimana memarkir kendaraannya. Jadi kalau dikatakan kumuh, ya bukan itu yang kalian katakan kumuh. Tinggal bagaimana antara masyarakat bisa mengatur, terutama seperti yang ada di dan ini BKM bisa juga seperti yang ada di Nurseri itu. Kemarin itu diusulkan BKM itu sebagai sudah memasukkan proposal ke lingkungan hidup, namun sampai sekarang ini belum ada realisasinya. Dia berharap itu parkirnya itu dikelola oleh KSM dari BKM Terang-Terang, seperti itu.
Jadi BKM ini jangan hanya ini, tapi bagaimana bisa bermitra, ya, bisa bermitra dengan pihak-pihak lain untuk bagaimana kemajuan daripada program ini, tentunya untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Kemudian juga ingin saya sampaikan bahwa ya karena ini di masa COVID ini, saya tambahkan tadi memang kita tetap menjalankan protap daripada COVID-19 ini. Kita sudah melapor ke bagian satgasnya. Kemudian itu tetap itu jaga jarak, kemudian pakai masker dan cuci tangan. Dan BKM itu setiap hari itu diukur suhunya, ya. Dan itu kan kalau sudah ada 30, batasnya 38 ya, 36 ya. Itu kalau ini tidak, tapi pakai baju APD, ya, pakai rompi, kemudian pakai tas, kaos tangan, pakai sepatu, itu semua lengkap pakai masker, pakai helm, iya. Namun ini memang kendalanya di masyarakat, apalagi yang sudah tua itu, kalau pakai masker biasanya katanya sesak nafas. Nah, ini juga, ya. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini para pekerja yang ada di kelurahan Ela-Ela itu sudah berjalan dengan bagus, belum ada ini. Mudah-mudahan semua kita disehatkan. Ya, sekira itu Pak. Ya, dan juga saya menyapa letting saya Bapak Kepala Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe yang menonton acara ini, Pak Eli Syaruni. Esos, selamat malam Pak D. Semoga makin sukses dalam memimpin masyarakat Desa Bijawang. Dan terima kasih pula untuk pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam sentuhan sangat berkualitas dari seorang Bapak Andi Muhammad Syukri Desa Pewali dan Bapak Tommy Satria Yulianto SIP. Bincang santai dan inspiratif kali ini kita akan akhiri dan kita akan dengarkan kesimpulan dari pertama Pak Insinyur Saifuddin Zainal, lalu Pak Andi Muhammad Iqbal SIP. Silakan Pak Insinyur. Terima kasih ya. Mari kita menjaga kegiatan infrastruktur ini dari apakah itu dari BDI, kemudian BPM-nya, bantuan pemerintah ke masyarakat yang berupa infrastruktur, dengan tentunya KPP ini bisa bekerja dengan bagus karena sudah terbentuk KPP-nya, sudah ada juga dana iurannya yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan ya, dengan program Kotaku, dengan kolaborasi dari berbagai pihak, kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Pemda Bulukumba, Pak Bupati dengan Pak Wakil yang selama ini sangat respon terhadap Kotaku, ya, kemudian juga dengan Forum BKM sebagai mitra kami di dalam bagaimana mewujudkan 100 ini di Kabupaten Bulukumba, dan kita bisa berharap untuk seterusnya bekerja ikhlas yang kita harapkan. Kemudian dari OPD yang sudah banyak berkolaborasi dengan program Kotaku, saya ucapkan terima kasih, dan tentunya masyarakat di kelurahan masyarakat di Kabupaten Bulukumba ini saya ucapkan terima kasih, dan selama ini banyak berkontribusi bagaimana program Kotaku ini bisa sukses dan maju. Kira Pak. Baik, dan terima kasih Pak Insinyur Saifuddin Zainal. Selanjutnya Pak Andi Muhammad Iqbal SAP. Ya, terima kasih Bung Andi Satria. Selamat malam pendengar untuk Radio Cempaka Asri di channel 102,5 FM. Jadi menarik kesimpulan bahwa kami di Forum BKM Kabupaten Bulukumba yang tergabung 9 kelurahan kota mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba yang masih memberi amanah kepada kami untuk melaksanakan kegiatan program-program Kotaku dan juga dari program dana swaklola dana kelurahan. Kami berharap bahwa program ke depan ini untuk dana-dana aspirasi yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba, bagaimana kita ada di fokus dalam kegiatan teman-teman dari Forum BKM untuk diamanahkan, dipercayakan sebagai penyelenggara atau pelaksana dalam kegiatan
program-program dari dana aspirasi. Yang kedua, bahwa Forum BKM ini yang sudah cukup lama tergabung di kegiatan-kegiatan Kotaku, mulai dari P2KP sampai dengan PMPM Perkotaan Mandiri dan Kotaku Kota Tanpa Kumuh, alhamdulillah semua menjadi legitimasi secara kelembagaan yang sangat dipercaya oleh masyarakat, dan alhamdulillah semua tercatat bukan dalam catatan hukum, tapi mereka memberi kontribusi kepada masyarakat untuk bisa diterima. Di sisi lain, Bung Andi Satria, bahwa pelaksanaan dari kegiatan penuntasan skala kawasan kumuh ini tidak akan pernah selesai dan akan terus berlanjut yang namanya persoalan kumuh. Bisa kita hentikan yang namanya persoalan kumuh itu ketika masyarakat itu sadar. Jangan membuang sampah di sembarangan tempat, bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar kita, termasuk yang berada di pinggir-pinggir kanal, sungai, dan perairan lainnya yang mungkin tidak sadar kita membuang sampah sehingga bisa memunculkan yang namanya banjir. Yang repot juga siapa? Pasti pemerintah, masyarakat, dan kami selaku di lembaga Forum BKM. Kami secara pribadi, koordinator BKM Mapideceng dan ketua satu Forum Daerah BKM Bulukumba, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Radio Cempaka Asri yang sudah mengundang kami, dan begitupun kesediaan dari Bapak Asisten Kotaku Mandiri, Kotaku Wilayah 4, Kabupaten Bulukumba yang sudah sempat hadir dan masih tetap memberi amanah kepada kami di teman-teman BKM bahwa kami terus akan melahirkan salah satu kegiatan-kegiatan yang sangat memberi inspirasi kepada masyarakat bahwa inilah program yang Anda harus terima, bagaimana program ini harus dijaga, dan kemudian bagaimana program ini harus dipelihara dengan baik supaya jangka panjangnya sangat total dan tidak lagi berpikir bahwa kampung saya ini kampung yang kelihatannya kumuh-kumuh terus, tapi bagaimana kita bisa lepas dari penuntasan skala kawasan kumuh lagi program Kotaku. Terakhir yang saya tambahkan, saya sapa dulu dari lini sektor kami yang ada mungkin di Bapeda itu Pokja PKP, dari Saker PIP di Dinas Tata Ruang, ada PPK Kotaku, semua adalah teman-teman kami yang selalu memberi kontribusi masukan kepada kami, yang selalu mendampingi kami ketika dilakukan audit-audit atau monep di teman-teman dari BPM, kemudian dari tim Saker PIP Provinsi, semua memberi pendampingan kepada kami, termasuk Pak Askot sendiri, bagaimana kita bekerja secara administrasi dan sangat dipercaya. Terakhir bahwa di 2019 di hasil audit itu kami diperiksa secara video Zoom. Alhamdulillah beberapa di 3 kelurahan yang menerima bantuan BPM di 2019 itu sudah berubah lagi BPM, bantuan pemerintah berbasis masyarakat. Di 2018 itu, mulai 2017 sampai 2018 itu BDI, bantuan dana investasi. Jadi di 2019 terakhir ini Bung Andi Satria, bantuan pemerintah berbasis masyarakat. Mudah-mudahan untuk tahun 2021 entah apa namanya lagi program, tapi tetap kita terima sebagai Forum BKM. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba dan lini sektor yang memberikan kontribusi kepada Forum BKM. Terima kasih. Disapa juga Pak Andi Iqbal, Pak Arif Budiman yang berkata semoga dengan terbentuknya Karang Taruna Pideceng Kelurahan Bentengi bisa membantu program-program Kotaku dan jangan kendor untuk mencapai wilayah yang bersih. Tolong disapa secara pribadi Pak Arif Budiman. Ya, selamat malam buat Bun Arif Budiman, bahwa untuk Karang Taruna Pideceng ini adalah baru kemarin kami kukuhkan. Mereka adalah generasi-generasi pemuda Kelurahan Bentengi yang tadinya tidak memiliki wadah untuk berkumpul, berorganisasi, membagi pemikiran, sehingga kami selaku pembina Karang Taruna Pideceng, kami bentuklah wadah ini Karang Taruna Pideceng. Dulunya Karang Taruna Cikal, tapi kita rubah menjadi Karang Taruna Mapideceng. Mapideceng itu apa? Memperbaiki, kata Bugisnya memperbaiki. Yang mudah-mudahan para teman-teman Karang Taruna Mapideceng yang saat ini juga live, selamat malam buat adindaku semua. Tetap kita belajar, saling kita memberi masukan, baik pembina ataupun adik-adik sekalian dari Karang Taruna. Selamat malam. Baik, terima kasih kedua narasumber yang terhormat, dan juga saya menyapa Anda yang hadirkan diri secara apresiatif di program ini. Sebagai bentuk terima kasih dari kami di sini, Maria Cinta yang hilang di Kelurahan Ela-Ela. Semoga cintanya yang hilang akhirnya ditemukan dengan ragam program Kotaku.
Juga untuk Mata Hati yang menyapa saya dengan berkata, sukses selalu Bung Horti. Bung Horti sebenarnya nama udara saya yang lain, kedua sumber yang terhormat, karena kebetulan saya bertugas di Hortikultura, maka saya diberi nama Horti. Terima kasih untuk Mata Hati, juga untuk Ana Gigi Tren dan Nur Intan Bulukumba, serta Bung Rival Sebastian. Sahabat hati, sahabat dunia maya, jika kota kita bersih, maka pemikiran dan hati kita akan turut bersih. Bukankah kebersihan adalah sebagian daripada keimanan? Dan jika kita bebas dari kekumuhan, maka kita akan mampu melakukan yang terbaik. Kota yang tidak kumuh akan menjadi kota lahirnya para insan yang berkreasi, partisipatif untuk agama, bangsa dan negara ini. Sekaligus bincang santai dan inspiratif ini adalah kado untuk hari ulang tahun kemerdekaan negeri kita yang ke-75 dari beliau berdua. Sukses untuk Bapak berdua. Sesukses Anda wahai masyarakat Bulukumba dan masyarakat lintas kabupaten kota se-Nusantara tercinta. Saya Andi Satria mewakili beliau berdua turut pamit dari jangkauan pandang dan ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.